Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi di podcast mata kuliah penulisan ilmiah ya. Penulisan ilmiah atau penulisan karya ilmiah. Kita masuk sekarang ke pertemuan. Nah, kita masuk ke pokok bahasan artikel konseptual. Jadi kemarin kita sempat membahas artikel konseptual, tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih mendalam lagi tentang artikel konseptual. Kita langsung saja ya pada materi. Nah, pure ya, pertemuan hari ini tuh pertemuan terkait khusus artikel konseptual. Nah, artikel konseptual itu pada hakikatnya sama dengan makalah konseptual, yakni karya tulis ilmiah yang penulisannya berdasarkan hasil pemikiran penulis atas suatu permasalahan. Saya ulangi, berdasarkan hasil pemikiran penulis atas suatu permasalahan. Oleh karena itu, penulis artikel konseptual perlu menelusuri perkembangan teori dan konsep dari sumber-sumber yang relevan dengan topik atau masalah yang hendak dibahas. Nah, dalam rangka memperhalus konstruk teori dan konsep ya. Jadi kalau kita menulis artikel konseptual berarti kita juga harus menelusuri perkembangan teori dan konsep. Pertanyaannya adalah seberapa jauh Anda telah membaca, seberapa paham Anda dengan teori. Ya. Kalau belum banyak membaca dan belum banyak memahami teori atau bahkan belum memahami satu teori pun harus dimulai hari ini. Ya, harus dimulai hari ini. Karena perbedaan, ingat salah satu perbedaan antara seniman dengan akademisi seni adalah bagaimana di perkembangan teoritisnya sebenarnya. Ya, di pengetahuan teoritisnya. Nah, yang otodidak dengan yang sekolah itu bedanya adalah di persoalan teoritisnya atau persoalan konseptualnya. Nah, penulis artikel konseptual hendaknya mampu menjaga konsistensi internal maupun eksternal dari konstruk teori dan konsep, sehingga akan diperoleh informasi tentang kedudukan dan relasi antar konstruk teori, antar konsep, juga relasi teori dan konsep dengan fakta dan data empirik. Nah, untuk itu diperlukan sumber-sumber rujukan, antara lain artikel-artikel konseptual, buku teks, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan ya. Relevan tentu saja dengan teori atau konsep yang ingin kita telusuri, juga berkaitan dengan data empirik, juga berkaitan dengan permasalahannya, berbasis masalah. Nah, substansi artikel konseptual adalah mendapat suatu argumentasi atau menemukan suatu pendapat atau argumentasi ya dari penulis tentang sesuatu yang dibahas. Nah, argumentasi tersebut dikembangkan berdasarkan analisis mengenai masalah sejenis yang telah kemudian dipublikasikan sebelumnya dan gagasan baru penulis. Jadi kalau sudah ada yang pernah dipublikasikan sebelumnya, baik oleh penulis sendiri atau kita sendiri sebagai penulis atau orang lain ya, itu berkaitan dengan pengembangan gagasan kita ya. Nah, kita bisa membuat gagasan baru terkait itu ya. Nah, dengan demikian karya tulis yang akan disusun bukan sekedar mozaik kutipan atau comot sana sini ya. Bukan berarti kita mengutip si A, si B, si C, si D, terus kita tidak punya gagasan sendiri ya.
hendaknya kita memiliki gagasan sendiri, makanya ini disebut sebagai artikel konseptual. Ya. Comot sana sini yang dimaksud itu adalah comot sana sini dari artikel atau beberapa artikel sebelumnya. Nah, yang dimaksud dengan artikel konseptual itu yang tadi ya bukan nyomot sana sini, tapi melainkan hasil analisis kritis kita berdasarkan sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya, artikel konseptual itu terdiri dari unsur seperti judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, ya. Nah, di abstrak itu nanti ada kata kunci. Nah, ada pendahuluan, kemudian ada bagian inti atau pembahasan, jadi kemudian ada penutup. Nah, di penutup, setelah penutup itu ada daftar pustaka atau daftar rujukan, ya. Nah, kita masuk ke komponen pertama. Di komponen pertama itu ada judul, ya, judul artikel. Nah, judul artikel konseptual itu sebaiknya dinyatakan secara eksplisit, ya, atau terang-terangan, atau apa ya, belak-belakan lah ya, bahasa ininya belak-belakan. Dia tidak tersirat tapi tersurat, ya. Lah kok malah kayak lagu, karena cinta tersirat bukan tersurat. Asik. Lanjut. Nah, judul tadi itu harus eksplisit, ya. Nah, secara eksplisit itu disusun dalam bentuk frase atau jajaran kata, ya, atau kalimat berita atau tanya, ya, kalimat berita atau kalimat tanya, dan mencerminkan masalah yang akan dibahas. Oke. Ingat tadi secara eksplisit dan mencerminkan masalah yang akan dibahas. Nah, frasenya juga menyusun kalimat berita atau tanya, ya. Nah, oleh karena itu judul harus dipilihkan kata-kata yang menggambarkan unsur utama suatu masalah dan harus jelas. Susunan frase atau kalimat menarik dan dapat memotivasi halayak sasaran untuk membaca dan mendalami isi artikel tersebut. Artinya itu bagaimana kita meramu suatu judul, ya, agar orang itu tertarik, ingin lagi dan lagi untuk membacanya, atau pada saat membaca judulnya saja itu sudah tergugah, ya. Nah, beberapa contoh untuk judul artikel konseptual itu misalnya ini: metafora, metonimia, sinekdok, dan ironi dalam karya seni rupa. Nah, berarti ini membahas tentang konsep metafor, konsep metonimia, konsep sinekdok dan ironi, ya. Ini konsep dalam karya seni rupa. Ya, bisa jadi nanti dia memberi di dalam artikelnya itu ada beberapa contoh atau satu contoh yang dibahas melalui metafora, metonimia, sinekdok, dan ironi tersebut konsepnya, ya. Bisa jadi ada banyak karya. Satu karya misalnya dibahas secara konsep metafora, satu karya saja. Dan karya yang lain dibahas secara metonimia, seperti itu misalnya. Nah, kemudian ada perupaan wayang, (2), ya. Dari relief Ramayana, Prambanan hingga lukisan Heridono. Nah, ini perupaan wayang. Ini konsep tentang bagaimana wayang yang dirupakan, ya. Dirupakan, bukan dilupakan. Nah, yang ketiga itu ada Persagi sebagai pelopor seni lukis Indonesia modern. Selanjutnya ada Estetika Nusantara, sebuah perspektif budaya. Nah, ada juga misalnya judulnya Filsafat Seni Taoisme. Nah, ini kan semua judulnya itu
belak-belakan gitu kan. Bukan lagi berkelindan dalam jerami. Wah, itu tidak belak-belakan itu. Nah, kemudian ada lagi berkesenian, tindakan sosial menurut Max Weber. Nah, ini semua konseptual. Nah, kembali lagi kita tetap butuh artikel-artikel sebelumnya sebagai referensi, tapi tidak kemudian kita nyomot sana sini yang tadi itu, kemudian mengamini itu begitu saja, mengamini konsep dan teori itu begitu saja, tapi ada argumen atau gagasan kita terkait apa yang kita bahas. Ya kalau tadi disebutnya menurut Max Weber, ya kita tetap harus ada gagasan meskipun kita mengekor pada Max Weber. Karena kita belum punya teori, karena kita belum punya konsep, makanya masih berupa gagasan kita sendiri. Nah, yang kedua itu ada nama penulis. Kalau yang pertama tadi kita berbicara tentang judul, yang kedua ini kita berbicara tentang nama penulis. Ya, nama penulis kalau dikatakan penting ya sangat penting ya, sangat penting. Mengapa kemudian itu masuk dalam struktur penulisan artikel konseptual? Ya nama ya penting. Nah, nama penulis pada umumnya ditulis di bawah judul artikel dan tanpa mencantumkan gelar akademik. Namun untuk gelar kebangsawanan atau keagamaan itu bisa dicantumkan. Sifatnya itu mana suka lah ya. Sifatnya itu mau memasukkan atau tidak. Misalnya RM Sudarsono itu kan selalu memakai nama gelar kebangsawanan ya. Nah, kita bisa langsung Sudarsono. Kita bisa misalnya kita itu di mahasiswa ada RR ya, Raden Roro ya. Nah, RR misalnya atau RM ini bisa nggak ditulis, ya ini mana suka. Kalau saya sebenarnya sebaiknya jangan ditulis. Tidak usah ditulis gelar kebangsawanan itu. Kalau saya ya ditulis nama saja. Nah, sementara itu jika penulis seorang dosen dapat mencantumkan jabatan akademiknya seperti profesor, lektor kepala, lektor dan sebagainya. Nah, asal lembaga juga dimasukkan pendidikan terakhirnya pada catatan kaki di halaman pertama ya. Catatan kaki itu yang bawah itu, di bawah tulisan terus ada garis biasanya terus paling bawah ya. Nah, setelah sebelumnya memberikan tanda astar ya atau tanda bintang atas itu loh, pada sudut kanan atas diakhiri nama. Nah, Anda bisa lihat contoh ya, contoh ini. Nah, kalau dilihat dari contoh ini seperti ini. Nah, kita lanjut. Apabila penulis suatu artikel itu terdiri atas 2 atau 3 orang, cara pencantuman nama dengan cara menuliskan nama penulis utama di bagian pertama, nama penulis kedua dan ketiga di bagian kedua dan ketiga. Nah, pencantuman nama penulis yang lebih dari 3 orang cukup dengan mencantumkan nama penulis utama dikutip dengan tambahan DKK ya, atau yang kita sebut sebagai dan kawan-kawan ya. DKK itu ya bisa ditulis di karya ilmiah ya. Nah, DKK ini bisa ditulis di nama penulis, di belakang nama penulis utama, misalnya Iksan DKK gitu. Nah, nama-nama penulis lainnya dapat ditulis pada catatan kaki di halaman pertama lagi, bisa juga seperti itu. Nah, kalau lebih dari kalau sudah terlalu banyak ya tulis saja DKK ya. Nah, bagian ketiga selain judul dan nama tadi itu ada abstrak dan kata kunci. Nah, abstrak itu adalah ringkasan isi artikel yang ditulis dengan singkat,
padat dan lengkap, terorganisasi dengan baik, enak dibaca, dan dapat memberikan informasi yang utuh, ya, utuh, ingat, yang utuh mengenai isi artikel secara cepat dan secara cepat kepada para pembaca. Panjang abstrak itu lazim ditentukan oleh setiap penerbit jurnal, ditetapkan dengan jumlah kata maksimum. Biasanya ada yang 150 sampai 200, ada yang 100 saja, itu tergantung dari kembali lagi ke yang pernah kita bahas sebelumnya, yakni gaya selingkung. Ya, gaya selingkung itu tiap institusi punya gaya selingkungnya tersendiri, tergantung berapa yang diperintahkan atau yang diinstruksikan. Nah, abstrak ini ditulis dalam satu susunan paragraf dengan jarak ketikan spasi tunggal atau satu, ya, dan dengan format penulisan lebih sempit daripada teks utama. Margin kanan kirinya lebih menjorok ke dalam beberapa ketuk dari margin kanan kiri utama teks utama. Nah, pada bagian akhir abstrak perlu dicantumkan kata kunci yang terdiri dari 3 sampai 5 kata. Juga dapat memberikan gambaran mengenai gagasan atau konsep pokok permasalahan yang didiskusikan dalam artikel yang kita tulis. Menurut Trianto itu 2016, kata kunci dapat diambil dari judul artikel atau dari tubuh artikel, ya. Ingat, bisa diambil dari judul artikel atau dari tubuh artikel, sekalipun gagasan atau konsep yang diwakili tidak secara eksplisit, ya, ada dalam judul. Ya, jadi tidak selalu yang ada dalam judul kita jadikan kata kunci juga. Jadi tidak semua, ya, tidak semua. Nah, misalnya contoh dari ini, ya, dia uswatun hasanah, bisa dilihat. Jadi antara kata kunci, ya, kata kunci dengan judul itu tidak melulu sama. Misalnya judulnya kan ini Persagi sebagai pelopor seni lukis Indonesia modern, ya. Kata kunci itu seni lukis, ya seni lukis ada, ya, seni lukis ada, corak modern tidak ada, tapi yang ada modern dan ada identitas di situ sebagai kata kunci. Meskipun di judul itu tidak ada kata identitas, ya. Tapi bisa juga terkait judul, bisa. Ya, sepanjang itu ya bagi kita itu kata kunci, ya. Sepanjang bagi kita itu adalah kata kunci. Nah, sekarang kita masuk ke pendahuluan. Bagian pendahuluan. Kalau tadi kita pertama membahas judul, yang kedua kita membahas tentang nama penulis, kita masuk lagi tadi di abstrak dan kata kunci. Sekarang kita masuk ke wilayah pendahuluan. Nah, bagian awal atau pendahuluan itu memaparkan hal-hal yang melatar belakangi mengapa sesuatu hal tersebut perlu dibahas. Ya, kita harus membuat atau meyakinkan pembaca bahwa ini loh yang melatar belakangi saya membuat makalah ini. Nah, ini loh masalahnya penting, tapi tidak serta-merta kita harus menulis kata penting di situ. Bagaimana kemudian kita menggiring pembaca agar merasakan bahwa atau agar paham juga dan yakin, ya, kalau ini penting gitu. Ini penting. Makanya ada latar belakang. Latar belakang ini di artikel konseptual tulisannya pendahuluan, biasa juga dengan latar belakang. Tapi latar belakang biasanya di skripsi, kemudian di beberapa karya ilmiah lain. Tapi kalau di artikel konseptual kita menulisnya pendahuluan sebagai bagian awal. Nah, pada bagian ini, ya, penulis dapat mengemukakan berbagai fenomena terkait dengan apa yang akan dibahas, baik berasal dari asumsi-asumsi teoritis maupun fakta-fakta empirik. Nah, pada akhir pendahuluan itu perlu dikemukakan rumusan masalah yang menjadi fokus yang akan kita bahas beserta tujuan pembahasannya, ya. Dapat pula ditambahkan mengenai perspektif atau
mengenai perspektif ya, atau pendekatan disiplin ilmu atau objek formal yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan sebagai pisau analisis masalahnya, ya. Nah, perhatikan petikan penting dari contoh teks dalam bagian pendahuluan berikut ini ya. Nah, ini dari artikel konseptual yang berjudul Metafora, Metonimia, Sinekdok, dan Ironi dalam Karya Seni Rupa. Ini tulisan Mujiono ya, salah satu dosen favorit kita. Asik sekali. Dosen favorit karena salah satunya paling sering dihubungi mahasiswa ya, yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah, include di situ. Nah, ini artikel ini dalam jurnal Imajinasi ya, ada dalam jurnal Imajinasi tahun 2008. Nah, kita lihat pendahuluannya itu secara ilmu komunikasi, unsur rupa ya, dan seterusnya itu. Kita bisa lihat bagaimana Anda bisa mempause ya, melakukan pause, kemudian melihat, membaca. Bagaimana artikel ini membuat para pembaca itu harus memahami dulu apa yang melatar belakangi si penulis, kemudian menulis artikel ini. Nah, di pendahuluan. Nah, dalam contoh teks pendahuluan ini ya, terlihat penulis menyajikan asumsi-asumsi berbagai fenomena terkait dengan masalah kecenderungan gaya seni lukis yang beragam dari para seniman. Dan dalam kecenderungan gaya seni lukis yang beragam dari para seniman dalam mengungkapkan gagasannya. Jadi seniman itu mengungkapkan gagasannya itu secara berbeda. Nah, dengan menggunakan pendekatan linguistik, penulis ini ingin membahas fenomena tersebut. Ya, tentunya memakai konsep tadi, metafora, metonimi, ya, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya ya, yaitu bagian inti ya. Bagian inti. Nah, bagian inti ini biasanya ditulis di sub pembahasan ya, sub pembahasan ya, pembahasan. Nah, bagian inti ini hakikatnya merupakan pemaparan analisis substansi masalah yang dikemukakan dengan menggunakan perspektif atau pendekatan disiplin tertentu ya. Kalau tadi artikel Pak Muji yang tadi itu pakai pendekatan linguistik dari persoalan metafora, metonimia, dan seterusnya. Nah, sajian analisis merupakan pembahasan yang berupaya menjawab atau memecahkan masalah, dan cakupan analisis tersebut bergantung pada sempit atau luasnya masalah yang dikemukakan. Pada bagian ini, ya, pada bagian inti ini atau bagian pembahasan ini perlu disusun satuan-satuan analisis atau bahasan ke dalam sub-sub analisis yang saling terkait dalam suatu kesatuan pembahasan. Nah, pada bagian ini juga fakta-fakta teoritis maupun empiris akan muncul dalam rangka membuat analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi fakta teori-teorinya itu seperti apa, atau konsep yang dipakai itu seperti apa, kemudian secara empiris itu seperti apa, ada perbedaankah, ada perlawanankah, ada yang berlainankah, atau ada yang berbedakah, atau ada yang memang perlu dikritisi. Nah, dari artikel yang kita pakai atau dari point of view, sudut pandang yang kita pakai, ternyata beda di sini. Enggak seperti yang Max Weber bilang, enggak seperti yang Immanuel Kant bilang, dan seterusnya. Bisa sampai ke situ. Bisa juga pada kutub yang lain yang tidak membantai, tidak memfalsifikasi atau tidak menyalahkan teori sebelumnya, tapi inilah hasil elaborasi ketika melihat sesuatu yang berbeda. Nah, Anda hendaknya argumennya bisa dua juga, argumen teoritis atau
argumen, maksudnya semua teoritis sih, tapi argumen yang kemudian langsung merujuk pada teori juga bisa juga dengan gagasan yang baru, meskipun merujuk dengan teori tapi secara implisit ya, tidak serta merta membicarakan bahwa karena teori ini gitu. Nah, kembali lagi, kenapa kemudian fakta-fakta teoritis maupun empiris ini harus disertakan, karena inilah yang akan memunculkan juga dalam rangka memunculkan ya di mana letak argumentasi kita, dan juga analisis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya nantinya. Oke, kita lanjut ke bagian penutup ya. Bagian penutup itu adalah bagian yang kemudian menyajikan kesimpulan atau simpulan yang ditarik atas dasar analisis atau pembahasan kita sebelumnya. Nah, simpulan biasanya dinyatakan dalam kalimat atau pernyataan singkat ya, yang juga padat serta substansinya menjawab masalah berdasarkan hasil pembahasan. Jadi apapun latar belakang Anda, apapun masalah Anda, apapun yang kalian teliti, itu mau tidak mau harus kemudian diikat di ujung itu. Jadi kalau pertanyaan penelitian atau pertanyaan konseptualnya itu A, jangan jawabannya kemudian C gitu. Ya kalau nanyanya apa ya jawabnya dari kesimpulan, karena itu kesimpulan. Kita menanyakan apa, mencari apa, menganalisis apa, ya itu yang dijawab di kesimpulan. Nah, ingat kesimpulan itu padat dan jelas ya, bukan panjang dan tidak jelas, muter-muter ngalung ngidul gitu. Nah, kita sampai kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Nah, pada bagian paling akhir artikel ilmiah ini, penulis harus kemudian mencantumkan daftar pustaka sebagai rujukan atas pendapat yang dikutipnya dalam teks atau tulisannya dari berbagai sumber. Jadi kalau selama ini kita nulis sesuatu itu penting untuk kemudian menuliskan kembali di daftar pustaka siapa saja yang telah kita rujuk ya, pendapat-pendapat siapa saja ya. Dengan kata lain itu semua rujukan yang telah disebutkan dalam teks artikel ataupun tulisan apapun sebenarnya ya, kalau di ilmiah harus tertera dalam daftar pustaka. Penulis itu tidak dibenarkan mencantumkan daftar pustaka yang tidak dikutip atau dirujuk dalam teks artikel. Jadi seperti ini. Kalau kita wajib memunculkan atau menuliskan penulis buku yang kita rujuk ya, atau jurnal, ketika menulisnya di tulisan itu wajib, tapi ada juga kita justru tidak boleh melakukan kesalahan, tidak mengutip tapi kita dalam rangka supaya kelihatan banyak gitu kan, biar supaya kelihatan banyak artikelnya, referensinya ditulislah meskipun di dalamnya tidak ada gitu. Nah, pencantuman daftar pustaka ini sebagai bentuk etika ilmiah ya, sebenarnya sebagai bentuk etika ilmiah yang menunjukkan sikap kejujuran dan keterbukaan penulis karya ilmiah. Nah, dari daftar pustaka ini kemudian pembaca dapat menelusuri berbagai acuan yang digunakan oleh penulis sebagai bahan klarifikasi atau verifikasi lebih lanjut, atau juga sebagai bahan untuk mereka belajar gitu. Oh, si A mengutip ini, saya mau baca deh gitu kan gitu. Nah, tata aturan penulisan daftar pustaka beragam tergantung pada gaya selingkung. Nah, kembali lagi gaya selingkung. Gaya selingkung ini tergantung dari gaya si penerbitnya. Nah, kemudian kita secara lebih rincinya itu untuk gaya selingkung, teknik penulisan hal ini dapat dilihat pada bagian atau pembahasan berikutnya ya, tentang artikel hasil penelitian ya. Cuma kita fokus dulu di sini di artikel konseptual. Nah, hari ini kita itu
karena kemarin ya agak telat ya, kita ada beberapa pertemuan ya, 1 atau 2 pertemuan yang kita kosong karena suatu kondisi tertentu. Nah, di pertemuan ini untuk tugasnya ya, sebenarnya sih bukan tugas ya, tugas tuh kelihatannya kayak gimana gitu. Ini sebenarnya sebagai bentuk latihan kalian, buatlah artikel konseptual, satu artikel konseptual ya, satu artikel konseptual yang kalian tulis sendiri ya. Kalau bisa berhubungan dengan rencana penelitian Anda. Kalau kalian suka tentang estetika ya, bahas estetika gitu. Yang jelas itu artikel konseptual. Kalau kalian suka dengan teknik kesenirupaan, bahas teknik kesenirupaan, tapi konsep apa yang kalian tawarkan di situ. Nah, itu dulu buat artikel itu ya, buat artikel itu. Kemudian minggu depan itu kita bahas artikelnya ya, kita bahas satu persatu artikelnya via Zoom. Untuk itu dalam kurun waktu 1 minggu ini buatlah ya, 1 minggu lebih ya, 1 minggu lebih, buatlah artikel itu. Kemudian jangan ragu untuk menulis ya, jangan ragu untuk menulis. Salah tidak apa-apa ya, lebih salah lagi kalau tidak menulis kan gitu. Nah, demikian dulu untuk pertemuan minggu ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan WhatsApp saya. Kalau saya tidak membalas, tolong WhatsApp lagi. Kalau tidak membalas, silakan menelpon ya. Bilang aja saya WhatsApp tapi tidak mendapat jawaban ya. Kalau ada yang masih kurang dipahami, oke. Atau kalau bisa WhatsAppnya jangan larut malam jam 10 ke atas ya. Kalau bisa di jam kerja saja. Oke, saya tutup pertemuan minggu ini. Sampai ketemu minggu depan di pembahasan artikel konseptual. Kalian coba presentasikan apa yang kalian tulis ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.